Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Zagatariani dengan NIM 332110101 dari kelas CL21B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pemantauan dan optimasi pengelolaan air limbah berbasis AI. Dimana pembahasan saya kali ini akan membahas terkait dengan pendahuluan, tinjauan, skema konsep proyek, hasil pembahasan, dan yang terakhir ditutup oleh kesimpulan dan juga manfaat. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, dilatar belakangi oleh pengelolaan air limbah merupakan tantangan utama dalam teknik lingkungan, terutama di kawasan industri dan juga perkotaan yang menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar. Nah, jika tidak diolah dengan baik, air limbah dapat mencemari sumber air bersih, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia. Teknologi tradisional seringkali tidak cukup efisien untuk memantau kualitas air limbah secara real time dan memastikan pengelolaan yang optimal. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, sistem pemantauan dan pengelolaan air limbah yang lebih cerdas dapat dikembangkan. Sistem ini memungkinkan analisis data secara optimis, peringatan dini terhadap pencemaran, dan optimasi proses pengelolaan air limbah. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan, di mana yang pertama yaitu mengembangkan sistem berbasis AI untuk memantau kualitas air limbah secara real time. Yang kedua, mengoptimalkan proses pengelolaan limbah untuk memastikan air yang dihasilkan sesuai dengan standar lingkungan. Yang ketiga yaitu memberikan peringatan dini terhadap potensi pencemaran. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu ini ada diagram pemantauan air limbah, di mana kita akan masuk ke tahapan input data, processing, kemudian optimization, yang terakhir yaitu outputnya. Lanjut kita ke skema konsep proyek. Yang pertama ada proses kerja sistem yang saya sebutkan tadi, input data, di mana data kualitas air limbah dikumpulkan dari berbagai sensor di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kemudian masuk ke sensor kualitas air. Yang pertama mengukur parameter seperti pH, tingkat kesamaan air, COD atau BOD, kandungan bahan organik yang terurai. Kemudian ada DO atau dissolved oxygen, di mana kadar oksigen terlaut yang penting untuk mikroorganisme. Dan terakhir ada turbidity, yaitu tingkat kekeruhan air. Selanjutnya masih di konsep proyek, yaitu ada sensor debit yang kedua. Ini mengukur jumlah air limbah yang masuk ke sistem. Kemudian data historisnya itu untuk pola parameter kualitas air dan performa pengelolaan sebelumnya. Next, kita ke pengolahan data. Ini sistem data diterima dari sensor. Data diolah menggunakan teknologi AI dengan komponen Artificial Neural Networks atau ANN, kemudian pakai Navi Bayes dan juga pakai logika fuzzy. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan AI tersebut. Yang pertama ada ANN atau Artificial Neural Networks, di mana punya fungsi untuk memproses data kualitas air untuk memprediksi hasil pengolahannya. Kemudian prosesnya ini pertama input data dari sensor seperti pH, COD, DO, dan lain-lain itu dimasukkan. Kemudian hidden layersnya itu analisis hubungan antara parameter input dan hasil pengolahan. Kemudian outputnya nanti prediksi hasil, misalkan kadar COD setelah pengolahannya. Kemudian Navi Bayes ini dia fungsinya mengidentifikasi resiko pencemaran berdasarkan pola kualitas air. Contohnya, jika pH turun drastis dan COD tinggi, maka ada kemungkinan kebocoran bahan kimia di dalam air tersebut. Kemudian ada logika fuzzy, ini fungsinya untuk mengatur operasi pengelolaan secara adaptif. Dimana contoh aturannya misalkan COD tinggi dan DO-nya rendah, maka tingkat aerasi. Terus itu jika debit air tinggi, maka tambahkan bahan kimia pengendapan. Gitu. Kemudian masuk ke hasil optimasi prosesnya. Sistem menggunakan algoritma genetika atau genetic algorithm untuk mencari parameter operasi yang optimal. Pertama ada parameter yang dioptimalkan, yaitu satu dosis bahan kimia, di mana menentukan jumlah bahan kimia yang diperlukan untuk menetralkan pH atau mengendapkan bahan organik. Yang kedua ada durasi aerasi, di mana menentukan durasi optimal untuk proses aerasi yang sangat bergantung pada tingkat DO dan juga COD. Yang ketiga ada pengaturan aliran, di mana mengatur laju aliran air limbah untuk memastikan waktu tinggal yang cukup dalam sistem pengolahannya. Proses algoritma genetika ini ada inisialisasi, yaitu membuat populasi awal dengan berbagai kombinasi parameter, misalnya dosis, bahan kimia, dan juga durasi aerasi. Kedua ada seleksi, ini memilah kombinasi terbaik berdasarkan hasil pengolahannya, misalnya COD terendah.
Kemudian ada crossover dan mutasi. Ini menggabungkan parameter dari kombinasi terbaik dan memperkenalkan variasi untuk menghasilkan solusi yang lebih optimal. Kemudian hasil optimalnya ini yaitu kombinasi parameter terbaik untuk menghasilkan air sesuai standar baku mutu yang ada. Kita masuk ke output data atau hasil dari keseluruhannya. Kalau kita pakai AI, ini ada dashboard pemantauan di mana menampilkan parameter kualitas air seperti pH, COD, dan juga DO. Kemudian ada status operasi sistem pengolahannya, misalkan tingkat aerasi atau dosis bahan kimia. Kemudian ada peringatan dini, ini itu notifikasi jika parameter air melebihi batas baku mutu. Nah, ini ada rekomendasi operasionalnya, penyesuaian otomatis pada sistem pengolahan berdasarkan kondisi real time. Oke, kita ke kesimpulan di mana pemantauan real time meningkatkan efisiensi pengawasan kualitas air limbah. Kemudian ada optimasi proses pengolahannya, yaitu mengurangi biaya operasional dengan parameter yang dioptimalkan. Dan pencegahan pencemaran ini memastikan air hasil pengolahan sesuai dengan standar baku mutu. Jadi karena sudah ada AI, dipastikan akan standar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya di sini, manfaatnya itu proyek sistem pemantauan dan optimasi pengolahan air limbah berbasis AI berhasil menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan air limbah. Selain itu, algoritma genetika ditentukan untuk mengoptimalkan parameter operasional seperti dosis bahan kimia, durasi aerasi, dan laju aliran. Hasilnya adalah sistem yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar baku mutu air limbah. Dengan penerapan yang lebih luas, sistem ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, memastikan keamanan sumber daya air, dan mengurangi dampak negatif limbah terhadap ekosistem. Nah, ini ada pengembangannya yang pertama ada efisiensi, yaitu sistem secara optimis atau secara otomatis menyesuaikan parameter operasional berdasarkan data real time, mengurangi kebutuhan intervensi manual juga. Kemudian pemantauannya ini, sensor real time memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap parameter kualitas air seperti pH, COD, dan juga BOD. Dan yang terakhir ada ramah lingkungan, di mana dengan mengurangi resiko pencemaran sistem ini membantu menjaga kualitas air lingkungan di sekitar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.